Kamu pernah nggak punya teman dekat yang kamu ngerasa bahwa sama mereka itu deket banget? Ngapa-ngapain bareng, kemana-mana bareng. Pokoknya kamu ngerasa bahwa teman kamu itu adalah partner hidup kamu yang gak akan pernah pergi meninggalkan kamu. Kamu pasti punya dong. Nah, pada kali ini aku akan bercerita tentang seorang teman yang seperti itu. Seberapa besar kamu merindukan seorang teman yang dulu terasa seperti keluarga? Namun sekarang untuk sekedar tanya dan menyapa sudah tak ada lagi waktu. Bahkan untuk mengirim pesan teks saja sudah tak sempat. Atau bahkan sudah malu untuk memulai duluan. Dulu banget kamu bahkan bareng mereka hampir 24 jam. Makan bareng, main bareng, sekolah bareng. Meski tempat kuliahnya sudah berbeda, namun tetap saja kalian mengusahakan untuk selalu bertemu lagi. Pasca kuliah pun kalian bareng-bareng lagi. Satu punya masalah, semua ikut membantu. Satu yang tersakiti, semua ikut sakit. Satu bahagia, semua ikut bahagia. Itu semua terjadi karena kedekatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun lamanya. Kamu mungkin saat itu berpikir bahwa teman-teman yang ada di sekelilingmu takkan pernah pergi meninggalkan kehidupanmu. Dan barangkali kamu juga berpikir kamu gak akan pernah pergi meninggalkan kehidupan dengan mereka. Namun setelah dewasa, kita semua diliputi kepentingan yang berbeda-beda. Meski dalam hati ingin rasanya kembali bertegur sapa, duduk bersama, pergi jalan-jalan bersama, semua hanya dalam bayangan semata. Kepentinganmu saat ini jauh lebih urgent daripada hanya duduk belingkar dengan mereka. Kamu tak dapat membohongi dirimu sendiri bahwa kamu merindukannya. Seberapa berharga ceritamu bersama teman-teman dulu. Andai waktu bisa diputar, kamu sangat ingin rasanya kembali ke masa lalu. Meski kamu sadar bahwa hal itu takkan pernah terjadi padamu. Tapi tak ada salahnya jika berandai-andai. Toh juga namanya rindu. Cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Sebenarnya mereka yang pergi meninggalkanmu, atau justru kamu yang meninggalkan mereka? Kenapa juga di antara kamu harus meninggikan gengsi untuk memulai saling menegur sapa duluan? Akhirnya kamu sadar, bahkan bukan di antara kalian yang menginginkan perpisahan itu. Akan tetapi semesta, bukan karena apa-apa. Hanya cara kerja semestalah yang seperti itu. Ia terus berjalan, menggiring waktu. Orang-orang datang di kehidupanmu, lalu dibawa pergi lagi olehnya. Kamu tertawa dengan teman yang sama. Di lain waktu, kamu menangis dengan teman yang berbeda. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Semua cerita yang telah kamu tuliskan di jalan kehidupanmu selama di dunia hanya tersisa tinggal cerita. Cerita yang dahulu begitu sangat manis, menegangkan,
terasa seperti petualangan di film-film. Percuma rasanya terus membayangkan masa lalu yang sudah dilampaui. Kamu yang merindukan mereka tak bisa apa-apa. Mereka pun juga yang merindukanmu tak bisa apa-apa. Semua sudah terbagi oleh kepentingan sendiri-sendiri. Masalah kerjaan, ada yang sudah menikah, ada yang pergi merantau, bahkan mungkin ada yang telah wafat. Namun, cobalah sesekali untuk merendahkan egomu. Pergi dan bertegur sapalah dengan teman-temanmu di masa lalu. Mungkin ia ingin mengenalkan anak-anak mereka dengan kamu. Mengajak kamu ke tempat-tempat baru yang belum pernah kamu kunjungi. Atau mungkin hanya sekedar bercerita bahwa dunia orang dewasa tak seasik saat remaja dulu. Bawalah buah tangan kepada mereka, meski hanya sekedar sebungkus gorengan atau kopi sasetan. Mulailah dialog dulu dengan menanyakan bagaimana kabarnya. Apa saja yang sudah dilalui selama tidak bertemu ini. Kita memang tak bisa hidup selamanya di dunia, karena memang tak ada yang abadi. Namun, bila kamu percaya kepada akhirat, kamu bisa berjumpa lagi dengan teman-teman kamu di sana. Teman yang saling mengingatkan bahwa dahulu kita pernah sering berbuat salah. Teman yang ada ketika kita sedang terpuruk, pun juga dalam keadaan bahagia. Tuntaskan rindumu kepada mereka. Sesekali, tak apa kita harus mengesampingkan segala kepentingan pribadi hanya untuk bersilaturahmi. Atau jika tak sempat, cobalah kirimkan pesan teks atau telepon mereka. Awalnya mereka pasti akan terasa kaget. Namun setelah itu, pasti akan menjadi senang. Gak apa-apa, setidaknya jika kamu tak bisa lagi merasakan gairah hidup seperti saat remaja dulu, kamu bisa mengulang-ulang ceritanya dengan mereka. Meski hanya berbentuk cerita saja, itu sudah lebih dari cukup. Apapun profesi kamu sekarang, siapapun teman barumu sekarang, itu bisa tercapai berkat orang-orang di masa lalumu yang menemani kamu kemanapun kamu pergi, yang ada saat kamu jatuh terpuruk, yang hadir di tengah-tengah kebahagiaan. Well, untuk menutup cerita ini, aku juga mau berbagi kisahku kepada kalian tentang seorang teman yang sudah kuanggap sebagai saudara sendiri. Aku punya banyak teman, namun yang benar-benar dekat denganku hanya beberapa saja. Bukan karena tidak ada yang mau berteman dekat denganku, namun aku justru memilih untuk tidak memiliki banyak teman dekat. 2 atau 3 orang saja sudah cukup buatku. Singkat cerita, aku merasa bersyukur memiliki teman seperti mereka, yang ada setiap aku tertawa dan menangis, selalu mengulurkan tangannya untuk membantu ketika aku membutuhkannya. Begitupun juga sebaliknya, kami saling mengisi kekosongan. Tak pernah ada terpikir bahwa diriku di masa depan akan berpisah dengan mereka. Sampai aku berpikir, ketika menikah dan punya rumah nanti, aku akan bertetangga dengan mereka. Namun ketika kepentingan masing-masing mulai datang di kehidupan kami, satu persatu, aku merasa hubungan yang dibangun dulu juga mulai menjauh. Ekspektasi-ekspektasi yang ada juga mulai runtuh. Pasalnya, aku memilih untuk melanjutkan kuliah di pulau seberang, terpisah jarak yang jauh dengan mereka. Kian semakin lama,
Aku mulai menemukan teman-teman baru. Pun juga mereka begitu. Kami mulai memposting kebersamaan masing-masing dengan teman baru. Dan aku melupakan mereka yang pernah ada di masa laluku. Sesekali ketika aku melihat kebersamaan mereka di salah satu postingan, aku merasa iri sekaligus rindu dengannya. Ingin sekali rasanya hati ini mengirim pesan teks. Tapi aku justru dirundung gengsi yang meluap. Jadi aku lebih memilih untuk memposting kebersamaanku bersama teman-temanku juga. Bertahun-tahun selalu seperti itu. Hingga kami benar-benar melupakan masa lalu yang indah. People come and go. Kamu bisa memilih untuk menjadi apa dan bagaimana. Apakah kamu seseorang yang mampu membuang masa lalumu, ataukah masa lalu kamu dijadikan sebagai kenangan dan hanya untuk dikenang? Semua tergantung kamu. Kita masih dapat memilih dengan leluasa. Kita masih dapat memilih akan menjalani hidup seperti apa, dengan siapa, dan bagaimana. Namun, kamu cukup melakukan satu hal. Jangan pernah membenci teman-teman masa lalumu. Meski keadaan sedang memisahkan kamu begitu jauhnya, namun dunia ini sangat sempit. Kamu masih bisa bertemu dengannya dengan situasi dan kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Kamu cukup berdoa agar Tuhan mempertemukan jalan, agar bisa bertemu lagi di waktu yang terbaik menurutnya. Selamat malam dan selamat tidur.